Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 457.
Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Shalom segenap umat, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini adalah hari terakhir dalam tahun 2020. Kita sudah menjalani 1 tahun dengan berbagai macam pengalaman, suka dan duka. Namun kita mau syukuri bahwa di tahun 2020 ini ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada kita. Walau tahun 2020 kita jalani dalam situasi yang sangat sulit bagi kita karena situasi atau masa-masa pandemi virus corona ini yang menghantam seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali tua, muda, anak-anak, kaya, miskin, warna kulit, semua sama di hadapan penyakit ini, dihantam semuanya. Dan karena itu bagi kita umat manusia, masalah ini adalah masalah yang berat. Tahun yang kita akan lewati ini adalah tahun yang berat. Namun kita syukuri Tuhan masih berbelas kasihan, membimbing, menyertai kita. Kita akan mendengarkan dari bacaan Injil bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya melalui sabdanya, melalui kebenarannya, melalui ciptaan-ciptaannya. Maka mari saudara-saudari kita persembahkan syukur kita dan permohonan-permohonan kita di masa akhir tahun 2020. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya, kemurahan dan bimbingan penyertaannya. Dengan rendah hati kita datang di hadirat-Nya, mohon belas kasihan dan pengampunan Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke tengah-tengah kami, ke tengah-tengah dunia ini yang dirayakan oleh umat-Mu dalam masa Natal ini untuk mendampingi, membimbing, dan menguatkan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau mau menjadi manusia seperti kami karena sikap-Mu yang penuh solider, penuh kasih, dan setia. Semoga kami dikuatkan dan dihiburkan karena kehadiran-Mu, kelahiran-Mu di tengah-tengah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berjanji tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu siapapun juga yang mengimani percaya kepadamu. Semoga kami tetap setia dan tetap taat kepadamu karena hanya Engkaulah terang hidup dan keselamatan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud syukur kita serta segala permohonan kita. Khususnya kita syukuri semua kebaikan Tuhan yang boleh dirasakan oleh keluarga-keluarga umatnya, oleh kita sekalian, dan kita mohon juga keselamatan saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga, serta kesembuhan saudara-saudari kita yang mengalami sakit penyakit, terlebih lagi karena virus corona ini. Allah Bapa yang Maha Baik, hidup adalah suatu anugerah, dan karena itu kami syukuri bahwasanya Engkau memberikan kepada kami kehidupan, terlebih di sepanjang tahun 2020 ini. Berbagai macam pengalaman suka dan duka telah kami alami, telah kami rasakan dan lewati. Semuanya berkat penyelenggaraanmu. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan kemurahanmu. Engkau membimbing dan menyertai umatmu, menyertai kami sekalian. Bapa di surga, kami mau turut bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Pastor Cornel Batliol 37 tahun, Bapak Alex Ferguson 79 tahun, Oma Bahe 82 tahun, Suster Mariet Tumion 83 tahun, Immanuel Nicholas Tumion Gunarko 11 tahun. Terima kasih Bapa atas bimbingan penyertaan-Mu, atas kehidupan yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami, kepada anak-anak-Mu. Semoga Engkau tetap memberkati saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini, memberikan kesehatan, kegembiraan dan sukacita, serta memberkati keluarga, orang tua, sanak-saudari ataupun juga anak-anak, cucu-cucu mereka. Limpahkanlah kebahagiaan, sukacita di tengah keluarga agar mereka selalu boleh merasakan kasih, kemurahan dan penyertaan-Mu ini. Juga kami mau bersyukur bersama dengan keluarga Melinda Go bersama dengan ketiga anaknya Felicia, Rian dan Aiko atas bimbingan penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini. Juga bersama dengan keluarga Francisca Selina Ocedias mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu dalam keluarga besar di Maumere, Tomu, Larantuka, Makassar, Palu, Jawa, dan dimanapun mereka berada. Sudilah Engkau senantiasa mendampingi, membimbing umat-Mu, keluarga-keluarga umat-Mu, supaya mereka senantiasa boleh merasakan sukacita, dan semoga Engkau menguatkan mereka dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Dan juga kami mohon keselamatan arwah saudara-saudari kami, Oma Yuliana Rura 51 hari yang lalu, Bapak Samsuddin Gunawan 7 hari yang lalu, Bapak Yohanes Yogyokbeng 15 tahun yang lalu, dan segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa umat-Mu ini. Semoga mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau melimpahkan kemurahan, belas kasihan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kekal kelak. Juga kami ingat akan saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, Amandus Seniseke. Semoga ia dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan semua keluarga yang berduka Engkau kuatkan, dampingi dan hiburkan mereka selalu. Dan kami juga mohon kesembuhan dari sakitnya saudara-saudari kami, Pastor Samuel, Pastor John Turing, Pastor Felix, serta Ibu Foni Mortorejo, dan para seminaris yang juga mengalami sakit. Dampingilah dan hiburkanlah mereka, kuatkanlah selalu. Semoga saudara-saudari kami ini berkat kemurahan belas kasihan-Mu dipulihkan dan disembuhkan. Bapa di surga, kami juga mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami, Ibu Anna Maria Pasa, Bapak Chandra Lowijaya, Bapak Susandi Tendean yang telah menghadap hadirat-Mu baru-baru ini. Limpahkanlah belas kasihan, pengampunan dan rahmat-Mu. Semoga saudara-saudari kami boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai dan menikmati sukacita yang kekal. Hiburkan dan kuatkanlah keluarga mereka yang berduka ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku meminta kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu kagum memandangmu. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu kagum memandangmu. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu kagum memandangmu. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan Rajaku, agunglah namamu, alam raya dan makhlukmu kagum memandangmu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan diperanakan karena Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya kepada dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan firman itu ada di antara kita, hidup dan menjadi terang bagi semua orang. Nah, ini kata-kata Yohanes penulis Injil, bahwa segala sesuatu diciptakan dari awal, dari adanya terang. Tuhan menciptakan lebih awal terang, dan pada awalnya segala sesuatu dari firman juga. Maka sebenarnya firman yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Allah sendiri yang nyata, yang kita lihat, yang kita alami melalui Yesus putranya. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, bahkan menjadi terang bagi dunia, dan dunia dijadikan olehnya, dan sementara ada di tengah-tengah kita. Maka gereja mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mau hidup dalam terang, ada kedamaian, ada keselamatan, ada sukacita, maka kita harus tetap tinggal dalam terang, percaya kepada terang, dan sang terang itu sendiri adalah Yesus. Yesus sendiri mengatakan dalam
Yohanes mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan berjalan dalam kegelapan dan tidak akan mengalami ketakutan atau kecemasan." Saudara-saudariku, sebentar lagi kita melewati tahun 2020. Rasanya cepat berlalu, tetapi di pihak lain sebagian besar orang juga merasakan lama berlalu. Karena ini tahun menurut saya adalah tahun yang istimewa. Kita mengalami tantangan yang luar biasa. Tantangan pandemi karena virus corona. Sehingga ekonomi juga di seluruh dunia ini menjadi hancur atau rusak. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sehingga orang mengalami kecemasan, ketakutan akan masa depan. Tetapi tidak hanya penghasilan ekonomi atau juga pegangan dalam hidup, masa depan yang suram. Banyak orang mengalami sakit. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami sakit atau juga keluarga kita. Bahkan lebih daripada itu, banyak orang kehilangan nyawa karena virus corona ini. Itu suatu kesedihan yang luar biasa yang kita alami. Bahkan sementara sebagian daripada teman-teman kita, rekan-rekan kita, umat kita, keluarga kita juga bergumul berjuang dalam sakit ini. Inilah tahun-tahun yang berat yang dialami oleh umat manusia, bukan hanya kita di Makassar, bukan hanya kita di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, karena itu disebut pandemi. Walaupun pandemi ini menyerang, menghantam seluruh dunia, tetapi kehidupan mesti berjalan terus. Kita tidak bisa menyerah atau pasrah dalam sikap yang tidak berbuat apa-apa. Kita harus tetap berjuang dalam kesusahan, dalam kesulitan, di dalam masa-masa yang penuh dengan keprihatinan ini. Maka gereja mengingatkan kita supaya dalam perjuangan ini, supaya dalam kesulitan ini, kita tetap berpegang pada ajaran-ajaran kitab suci. Sekurang-kurangnya saya mau mengajak kita mengingat kembali kata-kata daripada Santo Paulus dalam Galatia 6 ayat 2. Di sana dia mengatakan supaya umat manusia dalam segala macam kesulitan supaya selalu mau saling menolong satu sama lain. Apa yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi dalam situasi sulit ini, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita jangan membiarkan orang dalam kesusahan, tetapi kita juga mesti menolong mereka. Mereka yang sakit ataupun juga meninggal, kita bantu mereka dalam kesulitan dengan doa-doa kita, dengan bantuan-bantuan kita yang kita miliki. Karena dengan saling menolong kita memenuhi hukum Kristus. Itulah panggilan kita, membantu, menolong sesama yang susah, yang menderita. Kita juga turut merasakan kesusahan atau penderitaan mereka. Sikap yang kedua supaya kita mau saling menguatkan, saling menghibur dalam hidup ini. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, 2 Korintus bab 1 ayat 3, bahwa Allah kita adalah Allah yang penghibur. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Dan karena Allah yang setia selalu menghibur kita, dialah yang memberikan kekuatan sesungguhnya kepada kita. Itulah juga makna Natal yang sedang kita rayakan ini di masa-masa Natal ini, bahwa Allah itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan menguatkan kita. Bahkan janji Yesus dalam Matius 28 ayat 20, di sana dikatakan, Yesus mengatakan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita asalkan kita hidup benar, hidup yang layak dan hidup yang pantas. Maka memang dalam situasi pandemi karena virus corona ini, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Masa-masa sulit adalah masa-masa yang penuh perjuangan bagi kita, tetapi juga iman kita semakin diuji. Dan ketika kita boleh menghadapi ujian yang berat ini, iman kita juga akan semakin bertumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, dalam masa-masa sulit ini seharusnya kita tidak boleh itu panik, takut, cemas, apalagi khawatir dengan macam-macam hal yang bisa terjadi. Kita justru berpasrah dalam Tuhan dalam doa kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 4 ayat 6 mengatakan bersyukurlah senantiasa dalam Tuhan, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir, tetapi sampaikanlah semua permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Jadi dalam segala kesulitan kita tidak boleh panik. Ada kekuatan kita yaitu iman, berpegang pada Yesus, berpegang pada Tuhan kita. Dan kita sampaikan semua dalam doa-doa kita, doa permohonan dan doa syukur. Hanya itu yang bisa kita lakukan dengan bersyukur dan berdoa memohon dan saling membantu, saling menghibur dalam kesulitan ini. Karena Yesus dikatakan adalah Sang Immanuel yang senantiasa menolong kita. Bahkan juga dalam bacaan Injil dikatakan dialah yang datang pada awal mula. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi seluruh kehidupan kita akan disertai oleh Yesus karena dia adalah Sang Immanuel. Pertanyaan dasar bagi kita, apakah sepanjang tahun 2020 ini kita masih mengandalkan Tuhan, masih tetap berpasrah kepada Yesus? Kita menjadikan Yesus sebagai pegangan di awal hidup kita, bahkan sampai saat ini, dan bahkan sampai akhir nanti kita tetap percaya kepadanya. Dan memasuki tahun 2021, iman kita mesti semakin teguh, mesti semakin kuat, karena tantangan tentulah tidak mudah. Memang kita berharap bahwa nantinya kita bisa menghadapi COVID-19 ini dengan sudah datangnya atau munculnya vaksin yang bisa membantu umat manusia memutus penyebaran COVID ini. Walaupun memang obat yang sesungguhnya, obat yang paten belum ditemukan, tetapi vaksin sudah itu ada. Semoga di tahun 2021 harapan hidup lebih baik menjadi tetap ada, tetap muncul di tengah-tengah kita, sehingga kita tetap punya sukacita, kebahagiaan, karena segala sesuatu kita letakkan nasib kita dalam tangan Tuhan, dalam Yesus. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita jawab setiap seruan, Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga, mereka yang telah meninggal karena berbagai macam penyakit, khususnya Amandus Seni Seke, Oma Yuliana Rura, Bapak Syamsuddin Gunawan, Bapak Yohanes Yogyokbeng, Ibu Anna Maris Pasah, Bapak Chandra Lowijaya, Bapak Susandi Tendian, dan segenap umatmu yang telah menghadap hadiratmu. Semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan semua karena kerahiman-Mu, Engkau memberikan juga pengampunan belas kasihan
dan kebangkitan kekal kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon, Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bagi mereka yang mengalami pergumulan karena berbagai macam penyakit, saudara-saudari kami, Pastor Samuel, Pastor John Turing, Pastor Felix, para seminaris, Ibu Fondi Martorejo, dan semua umatmu, sanak saudara kami yang mengalami sakit, dampingi dan kuatkanlah mereka supaya mereka tetap tabah dalam derita dan tetap menaruh harapan pada Dikau, salah satunya kebenaran, terang, dan kehidupan kami. Marilah kita mohon, Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bagi segenap umat manusia, ya Bapa di surga, bantulah kami supaya kami mempunyai rasa solidar satu sama lain, mau saling menolong, saling membantu, sehingga dalam segala kesulitan kami dapat meringankan beban satu sama lain, karena kami boleh menanggungnya dalam kebersamaan. Semoga kami juga tidak tinggal diam dalam kesulitan dan derita sesama kami. Marilah kita mohon, Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bapa di surga, berkatilah dan dampingilah para pemimpin negara. Semoga mereka memimpin negara-negara ini dengan penuh kebijaksanaan, mau selalu mencari jalan keluar dari setiap persoalan, masalah, baik masalah internasional, masalah dalam negeri masing-masing negara, dan semoga Engkau melimpahkan kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi para pemimpin gereja, para pelayan-pelayan di tengah umat-Mu, mulai daripada Bapak Paus, para uskup, kardinal, para imam-Mu, para pelayan-pelayan aktivis di paroki, para frater, suster, bruder, dan siapa saja yang turut terlibat dalam pelayanan-pelayanan demi memuliakan nama-Mu dan demi kemanusiaan. Dampingi dan kuatkanlah mereka supaya dalam segalanya mereka terus-menerus diberikan rahmat, kebijaksanaan, kerendahan hati dalam pelayanan, dan sukacita dalam berbagi macam-macam kebaikan kepada sesama. Marilah kita mohon, Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bapa di surga, kami juga memohon belas kasihan, bimbingan, dan penyertaan-Mu bagi para tenaga medis, para dokter, perawat, suster, atau siapa saja orang-orang yang dengan rela mau menolong orang-orang sakit, terutama mereka yang bergumul dalam penderitaan karena virus corona ini. Dampingilah para tenaga medis ini supaya Engkau memberikan penghiburan, kesabaran, dan ketabahan dalam pelayanan mereka, dan semoga Engkau memberikan kesehatan supaya mereka terus-menerus dapat melayani dengan baik dan juga menolong orang-orang yang sakit, bahkan juga mereka dibantu untuk proses penyembuhan. Dan semoga keluarga dari para tenaga medis ini tetap Kau dampingi dan Kau kuatkan, serta berikan kesehatan yang cukup dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah kita mohon, Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena boleh sampai pada penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Kami mensyukuri semua kebaikan, kemurahan, dan rahmat-Mu yang boleh kami terima, berbagai macam pengalaman suka dan duka, semuanya membentuk pribadi dan iman kami. Semoga kami tetap teguh percaya dan mengandalkan Dikau di tahun yang baru, dan semoga Engkau membimbing kami supaya kami tetap punya pengharapan di masa-masa yang akan datang. Walaupun banyak tantangan kesulitan, tetapi dalam Dikau semuanya boleh kami jalani dengan sukacita. Marilah kita mohon, Bapa, persatukanlah kami dalam Putramu. Bapa di surga, demikianlah doa-doa kami yang kami bawa ke hadirat-Mu melalui Putramu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Puji syukur nomor 470. Di Betlehem telah lahir seorang putera.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk keselamatan banyak orang dan keselamatan kami. Semoga persembahan ini senantiasa memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap setia mengandalkan Dikau dalam hidup kami, terlebih lagi memasuki tahun yang baru, tahun 2021 yang akan datang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 10. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau menjanjikan seorang penyelamat yaitu Yesus Kristus, dan ketika sudah tiba waktunya Ia pun datang ke tengah-tengah kami melalui kelahirannya yang kami rayakan dalam masa Natal ini. Atas semua anugerah-Mu itu ya Bapa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu. Memasuki tahun yang akan datang ini, tahun 2021 yang sebentar lagi akan kami masuki, kami mohon dan pendampingan, berkat dan rahmat-Mu agar kami tetap kuat, penuh pengharapan dan senantiasa mengalami damai sukacita. Dan bersama dengan semua orang kami tetap percaya kepadamu. Bersama para kudus dan para malaikat di surga kami memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia lahir di Bethlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar, suka membantu sesamanya dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Sesudah itu Ia mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan.
Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama putramu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Yohanes, dan para uskup semuanya. Semoga dalam masa Natal ini kami umat-Mu mendapatkan ketentraman hati sehingga mampu mendamaikan yang bermusuhan dan mengampuni yang bersalah. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Perawan Maria dan para kudus kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah pengabdian kuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan
Aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita sama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah membimbing dan menyertai kami di sepanjang tahun 2020. Terima kasih atas kekuatan dan rahmat-Mu, belas kasihan dan kerahiman-Mu. Semoga kami tetap Kau dampingi dan kuatkan menjelang tahun 2021, dan semoga dengan sehat walafiat kami tetap boleh merasakan sukacita ini. Dampingi dan berkatilah semua orang yang berjuang bekerja untuk sepanjang hari ini dan hari-hari mendatang, terutama para tenaga medis, karena situasi pandemi di daerah kami di Makassar dan sekitarnya semakin sulit, semakin rawan. Semoga kami boleh keluar dari situasi yang semakin sulit, semakin rawan ini, dan Engkau memberkati seluruh umat manusia di mana saja berada, agar dengan tenang, sukacita melewati, menjalani sisa-sisa hari ini tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita, penuh harapan, dan penuh semangat. Kuatkanlah dan bimbinglah semua orang yang menantikan belas kasihan dan rahmat-Mu, dan semoga iman kami tetap teguh pada Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ada di rumah, sebelum menutup perayaan Ekaristi, perayaan syukur kita ini dengan berkat Tuhan, saya mengucapkan sekali lagi selamat Natal, selamat menjalani tahun 2020 yang sisa beberapa jam lagi, dan selamat menyongsong tahun 2021 yang sebentar lagi kita masuki dengan penuh sukacita, penuh harapan. Semoga kita berharap, semoga di tahun 2021 ini kita tetap kuat, tetap penuh pengharapan dalam Tuhan, dan mau saling menolong, saling membantu, terutama saling menjaga kesehatan kita, hidup dalam cara-cara yang benar, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker, serta menghindari kerumunan-kerumunan dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita juga boleh saling menolong, saling menyelamatkan dalam kesusahan-kesusahan seperti ini. Sekali lagi, selamat menjelang tahun yang baru, dan selamat meninggalkan tahun 2021 yang sebentar lagi. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga saudara, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi, perayaan syukur kita di tahun 2020 atau akhir tahun ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup puji syukur 592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih